Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa ngaji bareng kitab Wasiatul Mustafa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit dan dari segala macam mara bahaya, dan juga semoga kita masih diberi kekuatan, selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kewajiban kita selama di bulan suci Ramadan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama memberikan hadiah Al-Fatihah kepada muallif sebelum kita memulai kajian kitab ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Summa ila qadwal sukri wa qani wa qadis samadani sayyidi 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 jilani wa sayyidi sayyidi al-baghdadi wa sayyidi 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 wa al-qadi wa al-qasim wa sayyidi awliya sayyidi jariyah khususan al-rahmatuna al-kaza wa wa nafsu khususan ila hadrati musannif kitab Wasiatul Mustafa as-Syekh Sayyidi Abdullah Basyara nafa'ana wa ta'ala bihi wa bi'ulumihim fid-darain. Syaidillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walittaqi salasu alamatin. Walittaqi salasu alamatin yattaqil kitba al-kadiba wal khubsa wa jalis sari wa yatumu sabwal halal mukhafatan ayyaqa'a fil haram. Allahumma yasir wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walittaqi lan iku tetep kaduwe wong kang takwa. Salasu alamatin utawi telu kira-kira tanda. Orang yang bertakwa itu mempunyai 3 alamat, 3 tanda. Yang pertama yattaqil kidba atau kadiba, kidba boleh. Yattaqi jaga ngadoi sapa at-taqiyu al-kidba ing bebodo, ing bohong, wal khubsa lan omongan blesak, wajali sasari lan mbaturi keblesakan, wayadu lan ninggal sopo at-taqi satrol halali ing setengah halal. Karena apa? Mukhofatan karena wedi ayyaqa'a ing yenta tiba sopo at-taqi tiba fil harami ing dalem barang haram. Orang takwa itu mempunyai 3 alamat, yakni yang pertama adalah dia menjauhi omongan bohong, menjauhi perbuatan bohong dalam hal apapun, dalam ucapan ataupun perbuatan. Bohong itu bukan berarti hanya ucapan, perbuatan pun bisa membohongi. Karena apa yang kita kerjakan apabila tidak sesuai dengan ilmu itu namanya bohong. Atau mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan perintah, ya juga namanya bohong. Wal khubsa dan meninggalkan omongan-omongan yang jelek atau perbuatan yang jelek. Perbuatan yang jelek
omongan yang jelek itu dijauhi, kata-kata yang tidak baik dijauhi. Ini tanda orang itu yang bertakwa. Wa yadu satrul halali wajali sasari, dan menjauhi teman yang perbuatannya jelek, tempat kumpul yang bisa mengantarkan kita kepada kejelekan atau bisa mempengaruhi kita kepada kejelekan. Ini kita harus hindari, karena lakon kita, level kita itu belum tentu mampu untuk bisa mengajak mereka untuk ke jalan kebaikan. Kita berhati-hati dengan cara meninggalkan kelompok-kelompok yang sekiranya tidak baik. Kalau kita berkumpul dengan mereka dengan tujuan untuk menyadarkan mereka, ini boleh-boleh saja. Yang dikhawatirkan itu kalau kita berkumpul dengan teman yang jelek perangainya, perkumpulan yang jelek ini bisa mempengaruhi kita. Seseorang itu ketika mati, ketika pas waktu cabut nyawanya, itu tergantung kumpulnya di mana, tempatnya di mana. Kalau tempatnya baik, dia akan dikatakan baik. Apabila pas waktu dicabut nyawanya kok kumpulnya dengan orang yang tidak baik, maka dia akan dicap sebagai orang yang tidak baik. Nah, ini yang sangat kita wanti-wanti supaya berhati-hati. Wa yad'u satrul halali mukhafatan ayyaqa fil haram. Orang yang bertakwa mempunyai alamat lagi, yakni meninggalkan sesuatu yang masih diragukan kehalalannya. Istilahnya setengah-setengah ya. Ini kok halal enggak? Seperti hanya kita menemukan sesuatu di jalan. Menemukan sesuatu di jalan itu tidak berarti halal untuk kita. Karena kita ada kewajiban untuk mengumumkannya, memberitahukannya kepada halayak. Barangkali ada yang kehilangan. Tapi pada kenyataannya yang terjadi itu ketika menemukan sesuatu, oh ini berarti milik kita. Ini bukan seperti itu. Itu adalah barang yang belum tentu halalnya, kecuali sesuatu yang hilang itu dianggap remeh, dalam arti tidak ada nilainya. Contohnya uang 500 biasanya orang yang hilangnya juga mengikhlaskan ya. Tapi kalau uangnya 5.000, 10.000 itu masih ada harganya, ini perlu kita hati-hati, jangan sampai itu dikatakan halal. Tidak, masih 50-50, masih 50-50. Dan apapun yang kita makan, kalau kita masih meragukan kehalalannya, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, ya sebaiknya kita hindari. Karena khawatir mukhafatan ayyaqa fil haram, khawatir jatuh ke lubang haram, makanan yang haram. Ya aliyu lisidki salasu alamatin. Ya Ali, lisidki itu tetap kadue kejujuran, tanda-tanda orang jujur. Salasu alamatin utawi telu kira-kira tanda. Salasu alamatin utawi telu kira-kira tanda. Yang pertama, kitmanul ibadati, ngumpetaken ibadah. Wa kitmanus shadaqati, lan ngumpetaken sedekah. Sing ketelune wa kitmanul musibati, lan ngumpetaken musibah belai. Tanda seseorang mempunyai kebenaran dalam dirinya, mempunyai kejujuran dalam dirinya, mempunyai tanda benarnya iman, itu dilihat dari 3 hal. Bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama, kitmanul ibadah, dia tidak pernah memamerkan atau mempertontonkan ibadah, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, tidak dia semerta-merta hanya untuk dilihat oleh orang lain. Karena
ada dalam sholat wajib pun orang itu muncul ria itu ada. Bukan berarti sholatnya. Biasanya masalah doanya, masalah baca suratnya, karena yang menjadi makmumnya mungkin barangkali orang yang dicintainya, orang yang dihargainya, supaya mendapatkan ujian ya biasanya suratnya kulhu ganti suratnya yang panjang. Itu ada kan, seperti itu kan bisa terjadi. Kitmanul ibadah, apalagi yang kaitannya dengan sedekah. Wa kitmanus sedekah, menyembunyikan sedekah wajib atau zakat ini boleh ya. Bahkan wajib untuk dipertontonkan, untuk diperlihatkan. Supaya apa? Supaya mereka yang zakatnya lupa mengeluarkan zakat, tujuannya seperti itu. Tapi kalau sedekah yang sunnah ini sebaiknya kita jangan memperlihatkannya. Sampai-sampai bahasa hadisnya itu jangan sampai tangan kiri tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Bukan berarti prakteknya seperti ini, tidak. Maksudnya kita memberikan apa-apa itu jangan sampai tujuannya untuk dipuji oleh orang yang sebelahnya atau orang yang ada di sekitarnya. Itu yang dimaksudkan. Kitmanus sodaqah wa kitmanul, yang ketiga yakni seseorang itu mempunyai iman yang benar, mempunyai kejujuran dalam dirinya, yakni wa kitmanul musibah. Yang ketiga adalah menyimpan musibah, menyimpan mara bahaya ataupun menyimpan belai bencana. Apa-apa yang terjadi pada dirinya, hal-hal yang tidak enak didengarkan, hal-hal yang tidak enak dirasakan, dia tidak mau membicarakan kepada orang lain. Itu tanda bahwa seseorang mempunyai kejujuran, kebenaran dalam dirinya. Ada tiga, yakni menyimpan, menyembunyikan ibadah, menyembunyikan sedekah. Yang ketiga adalah menyembunyikan musibah. Ya Ali, hai Ali, walil abidi salasu alamatin. Walil abidi lan iku tetep dua abid ahli ibadah, salasu alamatin utawi telu pira-pira tanda dan pira-pira alamat. Yang pertama yang putu bendu sapa abid nafsahu ing nafsu dhewe, ing awake dhewe abid. Wa yuhasibu lan ngitung nisab sapa abid ha ing nafsahu. Wa yutilu lan nyuwayaken al-qiyamah ing sapa abid al-qiyam ing salat bumi baina yadayillahi ing dalam ngersane Allah taala alaihi sapa. Ini seseorang mempunyai titel abid. Titel abid yang pertama yaitu yang putu nafsahu, dia membenci pada dirinya sendiri. Dalam arti apa? Oh, kalau pakai baju bagus itu biasanya ini apa? Pamer. Sholat pengennya lama-lama, udah langsung. Kalau sudah ada langsung. Jangan sampai malas-malasan. Seperti itu. Kalau ada muncul dalam dirinya kemalasan, langsung dimarahi, itu badan semalas banget. Seperti itu. Itu namanya biasanya tanda-tanda seorang abid, orang ahli ibadah. Dan wayu hasibuha, dan selalu mengintrospeksi diri. Hari ini tuh kerjaan saya itu apa aja? Banyak amal baiknya enggak? Atau yang lebih banyak amal jeleknya? Itu seperti itu. Selalu menghisab dirinya. Ini baik, abid itu baik. Wa yutilu al-qiyamah baina yadayillahi ta'ala. Wa yutilu al-qiyam baina yadayillahi ta'ala. Kalau sholat malam pengennya lama, dikiranya lama. Itu tanda-tanda seseorang itu orang abid.
Tanda orang abid itu yang pertama yang kutu nafsahu, dia membenci dirinya sendiri ketika malas untuk melakukan ibadah. Wa yuhasibuha, dan dia selalu mengintrospeksi diri. Wa yutilu al-qiyam baina yadayillahi ta'ala, dan dia sholat malamnya lama, ya, sholat malamnya lama. Yang selanjutnya walis solih. Ini kalau abid dengan solih itu tingkatannya beda ya, lebih tinggi solih. Walis solihi, lan ikut tetep kadue wong kang soleh, wong kang bagus. Wong kalau soleh itu resik atine, orang kang soleh itu resik atine, amale iku sesuai karo ilmune. Walis solihi salasu alamatin, orang soleh mempunyai 3 alamat. Pertama yuslihu, dia membenerakan sapa soleh bainallahi, antarane Allah, wa bainahu, lan antarane soleh, bil amali, kelawan amal, as-solihi kang bagus. Wa yuslihu, lan benerakan sapa soleh dinahu, ing agamane soleh, bil amali, kelawan amal. Wa yardo, lan ridho sapa soleh linnasi kanggo manungsa, ma yardo kelawan ridone soleh, kelawan kaya ridone soleh, linafsihi maring awak dheweke soleh. Sing pertama, tanda-tanda orang soleh itu yuslihu bainallah wa bainahu bil amali soleh. Dia selalu memperbaiki diri. Bukan hanya dia yang penting ibadah. Kalau abid kan yang penting ibadah. Nah kalau soleh itu dia selalu ingin memperbaiki amalnya. Sholatnya kita ini sudah benar enggak? Bukan yang dipandang itu masalah syarat rukunnya saja, akan tetapi sholatnya kita ini sudah benar enggak? Banyak lalainya enggak? Ketika membaca surat, ketika membaca doa-doa dalam sholat itu kita banyak lupanya enggak? Apalagi ya kita-kitaan yang sholatnya sampai rokaatnya lupa, ini bukan soleh, bukan abid lagi, gofil maksudnya. Nah kalau soleh itu dia melakukan ibadah apapun selalu diwanti-wanti, selalu diteliti ibadahnya ini sudah baik enggak, baik antara dirinya ataupun antara Allah ataupun antara dirinya. Antara Allah aja diperbaiki, apalagi antara dirinya. Jangan sampai kita itu mengerjakan sesuatu itu hanya karena membohongi diri. Membohongi diri itu apa? Ya kita mengamal apa-apa dipaksa hanya karena untuk pujian orang lain. Nah itu kan namanya membohongi diri. Kalau orang soleh itu seperti itu, ya, makanya tingkatannya itu lebih di atasnya abid. Terus kemudian wa yuslihu dinahu bil amali. Bukan hanya menegakkan agama. Kalau orang soleh itu dia bahkan ingin memperbaiki agama. Jangan sampai agama itu digunakan untuk kepentingannya. Orang yang hanya ibadah dan ibadah untuk dirinya itu kan hanya untuk kepentingannya. Tapi kalau dia memposisikan agama sebagai panutannya, dia akan selalu memperbaikinya. Bagaimana agama ini menjadi lebih baik dengan amalnya, itu seperti itu. Artinya yuslihu dinahu bil amal. Agama selalu diperbaiki. Jangan sampai kita melakukan apapun, mengerjakan apapun itu alasannya agama, padahal kepentingannya kepentingan dunia, kepentingan untuk dirinya. Sekarang kan lagi zamannya ya, lagi zamannya seperti itu. Alasan sedikit agama, padahal untuk kepentingan politik.
Kalau orang soleh itu tidak seperti itu, tidak pernah menggunakan agama sebagai sebagai jalan untuk memperoleh kepentingannya. Wa yardhu linnasi ma yardhu li nafsihi. Terus kemudian yang ketiga, tanda-tanda orang yang soleh, dia akan ridho untuk manusia apapun yang dirinya ridho, ya. Contoh, ketika kita dihina oleh orang lain, apakah kita ridho? Tidak, ya berarti kita pun tidak boleh menghina orang lain. Ketika kita disakiti oleh orang lain, tidak mau, ya berarti ya kita tidak boleh menyakiti oleh orang lain. Pokoknya apapun yang dirinya senang, ya maka manusia pun, orang lain pun harus seperti senangnya. Kita senangnya kepada orang lain itu seperti halnya senangnya kita. Sebaliknya, bencinya kita terhadap sesuatu itu seperti halnya bencinya kepada sesuatu itu untuk orang lain. Kalau sesuatu yang kita benci terus kemudian dikasihkan kepada orang lain, kan itu kan yang tidak baik. Yang baik itu sesuatu yang kita cintai terus kemudian untuk orang lain. Nah, itu yang pas, ya. Ini tiga alamat orang-orang soleh. Orang soleh itu alamat yang pertama, dia selalu memperbaiki antara Allah dan antara dirinya dengan satu amal soleh. Yang kedua, dia memperbaiki agamanya dengan agamanya digunakan untuk panutannya, bukan untuk kepentingannya. Yang ketiga, yaitu dia ridho untuk manusia apa-apa yang dirinya ridho. Ya Aliyu he Ali, walis sa'id lan iku tetep kaduwe wong kang bejo, wong kang bahagia. Salasu alamatin, utawi telu pira-pira tanda, pira-pira alamat. Kutu halalin, kutun panganan halalun kang halal. Wa mujalasatul ulama'i lan ngawuri lungguh ulama. Wassolawatu lan pira-pira sholat al-khamsu kang 5 ma'al imami sertane imam. Tanda orang itu akan menjadi orang bahagia ini juga mempunyai 3 alamat. Dia termasuk orang bahagia atau tidak dilihat 3 alamat ini. Simpelnya, ya. 1, kutun halalun, dia makannya barang halal. Apapun yang ia makan, apapun yang ia gunakan adalah sesuatu yang halal. 1 pokok. Yang kedua, wa mujalasatul ulama, dia menemani atau mau ngaji kepada ulama. Bagaimana dia akan tahu barang itu halal atau haram kalau kita tidak mau ngaji kepada ulama, kepada kiai, kepada ustadz, atau kepada siapapun yang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Kalau yang tidak pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren, ya bagaimana mungkin dia akan dalam hal agama seperti itu. Kedua, mujalasatul ulama. Yang ketiga, wassolawatul khamsu ma'al imam. Yang ketiga, yakni sholat 5 waktu bersamaan imam. Nah, kita itu termasuk orang yang seperti itu enggak. Pertama, makanan kita halal. Yang kedua, mau ngaji kepada kiai, kepada ustadz, kepada ulama, ya. Terus kemudian kita mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau kita mempunyai kriteria seperti itu, berarti kita husnudon, kita itu termasuk orang-orang yang bahagia. Semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia dunia dan bahagia di akhirat nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.